Dia
selama-lamanya. Perkara besar dan ajaib ada di dalam Engkau. Engkau memulihkan yang menderita, menyembuhkan yang terluka, dan Tuhan senantiasa memberikan solusi yang terbaik bagi kami yang percaya. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya kuasa Roh Allah akan menuntun, menyertai, dan memberikan kekuatan kepada kami. Kami percaya Tuhan, kiranya kuasa-Mu yang ada pada pagi hari ini akan tutup bungkus setiap jemaat-Mu untuk senantiasa menerima kebenaran firman-Mu. Kalau tadi kami sudah memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, tiba saatnya kami menerima firman-Mu, kebenaran-Mu, rahasia firman-Mu. Biarlah Tuhan siapkan hati kami masing-masing untuk menerima itu, sehingga firman Tuhan tidak dicuri oleh kuasa iblis, tetapi firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang sederhana ini. Biarlah Engkau yang berbicara, Engkau yang berkata-kata, sehingga kami semuanya ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Salam. Kurang kompak. Salam. Puji nama Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu, kenapa masker saya lorotkan? Kalau sini saya ambekan bernapas, itu embunnya di kacamata saya. Jadi begitu saya bernapas, ini embunnya nempel di kacamata, sehingga saya melihat saudara tidak cantik dan tidak ganteng. Tapi setelah kayak gini, Bapak Ibu terlihat ganteng dan cantik. Amin. Di jalan juga demikian, saya agak lorotkan supaya saya bisa berjalan dengan enjoy. Berbahagialah Bapak Ibu yang tidak pakai kacamata. Amin. Ya, karena penglihatan ini saya ini terhalang untuk itu. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk bagikan kebenaran firman Tuhan pada ibadah raya pada minggu pagi hari ini. Beberapa hari yang lalu saya melayani kaum muda, ya, beberapa hari yang lalu juga saya melayani kaum muda. Dan puji Tuhan, hari ini jadwal saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya bertanya Bapak Ibu, semuanya sehat? Amin. Diberkati Tuhan. Amin. Luar biasa. Kami mengucapkan selamat datang Mbak Ibu Erse. Ya, karena sekarang statusnya Ibu Erse, ya. Ibu Supriyadi, ya. Karena sudah punya monik namanya Mas David. Lalu kami mengucapkan selamat datang Mbak Maria, mana? Ada tidak? Oke. Bagaimana kabar Anda? Luar biasa. Selamat tinggal Tumohon. Amin. Sekarang Mbak Maria mau masuk dalam pengajaran di Semarang, ya betul ya. Nunggu masih libur ini ya. Nanti ada semester baru, mungkin Mbak Maria akan meluncur ke Semarang. Doa kami tetap untuk Mbak Maria yang terbaik dan semua anak-anak Tuhan di sini yang terbaik. Amin. Dan kalau saudara terus menempel kepada Tuhan, berharap pada Tuhan, Tuhan kasih jalan keluar yang terbaik. Itu kerinduan Mbak Ana Maria. Bilang sama saya, Pak, doakan saya pindah ke Jawa. Oh iya, tetap kami doakan ya. Mungkin jatahnya di sana habis ya, 3 tahun ya. Akhirnya meluncur ke Jawa, ke Semarang. Nanti Semarang bergumul meluncur ke Madiun. Tidak ada masalah ya. Bisa saja itu terjadi ya. Itu kerinduan panjenengan. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, kalau saya mendengar 2 kesaksian tadi, pertama Ibu Sukiti, puji Tuhan bisa sembuh ya, yang bibinya kemarin bengkak ya, sekarang sudah Bu. Hah? Oh, udah latihan. Ya, kemarin kan Jumat
bersaksi. Makan apa itu Bu? Gereh, sehingga bibirnya menjadi lebar begitu sampai menutup hidungnya. Tapi karena Bu Sukiti berharap pada Tuhan akan kesembuhan, mungkin Bu Sukiti ditegur oleh Tuhan ya Bu, karena mau bersaksi kok gak bersaksi, mungkin gitu. Coba untuk pelajaran Bu Sukiti ke depannya juga mendengar suara Tuhan dan taat gitu ya, dan melakukannya ya bersaksi ya bersaksi gitu ya. Dan anak-anak Tuhan hendaknya juga bersaksi kepada semua orang. Kalau Tuhan menolong saudara, Tuhan melakukan mukjizat kepada saudara, saudara jangan tahan-tahan, saudara saksikan, karena pertolongan Tuhan itu membuat saudara kita menjadi tertarik ya, karena Yesus adalah penolong hidup kita. Yang kedua, kepada Mbak Min, terima kasih Mbak Min pijet anugerah di Facebook itu selalu muncul di kolom cerita, pijet anugerah ya, gambarin Mbak Min gitu ya. Nah puji Tuhan Mbak Min kesaksiannya tadi dilindungi Tuhan, padahal itu sentuhannya luar biasa loh Pak. Kok nggak bisa tertular ya Mbak ya? Jadi secara manusia itu tertular karena Mbak Min kontak langsung pada penderita corona. Nah mungkin ini Tuhan melindungi Mbak Min, membentengi Mbak Min karena setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mujizatnya Tuhan luar biasa. Amin ya Mbak Min ya. Jadi anugerah daripada Tuhan itu masuk anugerah Mbak ya. Itu masuk anugerah karena kuasa Tuhan, kesembuhan Tuhan dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya tetap sama. Amin. Tidak berubah. Ya tadi pujian tadi mengatakan yang menderita dipulihkan, ya, yang sakit disembuhkan. Itulah Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu jangan tinggalkan Tuhan Yesus sedikit pun, bergeser sedikit pun. Kalau saudara bergeser, coro kompas begitu, sudah tidak met lagi. Coro antena dulu saya main break ya, antena Yagi itu kalau sudah met pada posisi lawan, itu sangat jelas suaranya. Tapi kalau bergeser sedikit ada noise, ada yang ganggu udaranya, sehingga tidak enak didengar. Saudara, gambaran itu saudara di dalam Yesus sudah met. Kalau ada sesuatu lapor pada Yesus, Yesus pasti dengar dan menjawab. Amin. Tetapi kalau bergeser sedikit, ada cobaan saja, ada tantangan dan sebagainya. Itu karena kita bergeser. Oleh sebab itu jangan bergeser, tetap met, konsen, fokus pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sedikit kesaksian bagi Bapak Ibu. Saya beberapa hari ini saya juga tidak tahu, supaya Sugeng kamu hati-hati kalau kerja, bantu istri berusaha kuliner ya. Kamu hati-hati karena kamu sudah tua, sering lupa gitu ya. Mungkin Tuhan gitu katakan ya. Nah pada saat saya disuruh istri saya Pak, itu nasinya diangkat atau diambil atau dimatikan. Saya lupa saudara mematikan kompor ya. Kalau mau ambil nasi di atas kompor kan kompornya saya matikan dulu. Saya lupa. Nah dandang itu kan besar, isinya nasi full, tutupnya ora tutup biasa. Kalau tutup biasa nggak cukup, maka tutupnya ya podo dandang gue, tutup gede gitu ya. Nah kupingannya itu kan kawat bedrat, jadi lepas tapi di kawat bedrat agak etek gitu. Nah saya angkat itu dengan lap begitu, saya angkat kupingannya, ternyata saya angkat kan ada uap berupa air, itu turun ke kompornya, gebrus pada saya, bus gitu, waduh, panas saudara, ya tangan saya panas waktu itu, tapi belum seperti ini.
Akhirnya saya bersyukur mesti aja kompres es, atau ya saya kadang menuangi buku sih, ngewangi nulis sih, ya tangan saya kan gerak terus, nggak bisa kan gini terus kan, atau nempel es terus, tapi ya gerak lepas. Nah lama-lama saudara melentung seperti ini ya. Saudara, itulah resiko kalau kita bekerja kurang hati-hati. Maka Bapak Ibu, mari kita hati-hati dalam setiap bekerja. Ya semua ini resiko saudara. Ya saya bersyukur memberikan arti kepada saya supaya kita hati-hati gitu ya. Dan saya sudah obati pakai salep, pakai paracetamol, pakai obat antibiotika, saya minumi tiap hari. Itu agak berkurang. Puji Tuhan, kalau pakai kerja katakan, sakit, tidak ada, rasakan sakit, tidak. Ya, tapi namanya tugas, tanggung jawab, ya saya lakukan karena itulah tugas, ya sebagai sebagai tugas lah. Ya, istri saya kan bos saya. Betul, tadi pagi itu Bu Heri lah Pak Sogaten, Pak Sugeng, kok enggak libur ya? Nah, Bu Heri kan Sabtu kemarin libur, Pak Sugeng hari ini enggak libur. Enggak Bu, saya doakan uang saya sak gebok. Oke, nak wis oke duitku aku libur Bu, ora dodolan ngene. Oh iya. Kemarin bosnya WA sama saya. Oh itu nanya besok buka enggak? Oh gitu, bosnya begitu ya. Ya dia memang bos saya Bu. Saya kalau salah catat dimuarai. Orang bos yang penting kan demi kebaikan. Saya siap menerima saja, saudara. Puji Tuhan, itu tadi pengantar supaya kita ketawa. Saya ingin buat saudara ketawa, maksud yang bikin buat ketawa Pak Gembala saja, ya. Saya juga bisa dong. Ya, puji Tuhan. Hari ini saudara kita akan belajar bagaimana kita sebagai murid Tuhan Yesus untuk masuk dalam kekekalan. Tema pada pagi hari ini adalah berjuang untuk kekekalan, saudara. Mari kita baca di dalam Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Bacaan ini sering sekali kita baca, namun pada pagi hari ini saya tergerak untuk membaca dan membagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Mungkin di layar SCD sudah tayangan belum. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Saya akan membaca ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ganjil. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit saja orang yang diselamatkan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika Tuhan telah menutup itu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan Dia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi Dia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi.
apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa ada pertanyaan seperti ini kepada Tuhan Yesus? Karena pada zaman itu bangsa Yahudi beranggapan dan otomatis mereka pede sekali bahwa bangsa Yahudi ini otomatis masuk dalam kerajaan Allah. Mereka merasa benar, mereka merasa dirinya paling ibadahnya baik, suci dan benar. Itu bangsa Yahudi. Lalu kita ini bukan bangsa Yahudi. Bagaimana Pak? Bangsa yang bukan Yahudi, ya. Saudara, Tuhan Yesus dalam pertanyaan itu jawabannya luar biasa. Tidak memihak bangsa Yahudi dan tidak memihak bangsa yang tidak Yahudi. Di tengah-tengah, saudara. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Tuhan Yesus pada waktu itu berjalan, berkeliling, mengajar dari desa satu desa yang lain, dari kota satu ke kota yang lain. Tujuannya di Yerusalem. Begitu Tuhan Yesus dalam mengabarkan kebenaran dan mengabarkan Injil atau firman Tuhan atau dirinya, apa yang disampaikan itu adalah firman. Lalu di situ dan ada seorang yang berkata kepadanya, saya tidak tahu ini seorang ini murid Yesus atau orang lain di luar murid Yesus. Tapi yang jelas dikatakan di sini ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Pertanyaan ini penting sekali. Bukan pada waktu itu saja, tetapi pada saat ini pasti juga orang-orang di sana akan bertanya. Ya, sedikit saja orang yang diselamatkan, atau saya masuk orang yang diselamatkan. Pertanyaan ini dahulu sekarang juga terjadi. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, ini juga bagian dalam pikiran kita. Walaupun kita sudah percaya dan ibadah di dalam Tuhan Yesus di gereja, lalu dalam hati kecil Bapak Ibu pasti ada yang bertanya, saya ini masuk diselamatkan ya? Ada keraguan, ada pertanyaan sekecil seperti ini. Saudara, ini perlu ada jawaban. Pertanyaan pasti perlu ada jawaban. Dan jawaban Tuhan Yesus itu luar biasa. Tidak memihak bangsa Yahudi dan tidak memihak bangsa yang bukan Yahudi. Di tengah-tengahnya, jawaban itu harus dilakukan oleh bangsa Yahudi dan bukan bangsa Yahudi. Harus, karena Tuhan Yesus sudah memberikan satu jawaban itu untuk kita sekalian. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Saudara, kata berjuang atau disebut dengan budidaya, cara Jawa ini, kalau bahasa niasnya apa ya Mas Bentar? Berjuang itu bahasa niasnya apa ya? Oh iya. Ya berjuang. Ya berjuang Pak. Oke, sama kalau gitu ya. Ya serumpun kita ya. Niat sampai sini berjuang gitu ya. Amin. Berjuang atau budidaya atau berupaya atau berusaha. Kata berusaha, berupaya, budidaya itu berarti ada kerentek, ada niat, ada
pergerakan. Berjuanglah untuk melalui pintu yang sesak itu. Ini jawaban untuk semua orang. Semua orang, bagi yang percaya pada Yesus maupun yang belum. Kenapa? Ini kepada umat di muka bumi ini. Semua orang kalau ditanya, Bapak, sampean pengen swarga tak? Pengen, Pak. Ibu, sampean pengen ke swarga? Loh, pengen, Pak. Swarga niku enak. Swarga itu nyaman. Dia harus ngerti katanya, enak. Ya di dalam Alkitab dikatakan juga memang betul. Saudara di luar sana yang belum percaya pasti mereka ingin masuk surga. Mau dia masuk neraka panas, Pak. Neraka, waduh, soro, Pak. Ya jelas tidak mau, saudara. Tuhan Yesus di sini memberi solusi, memberi satu jawaban atas pertanyaan itu. Berjuanglah melalui pintu yang sesak. Pintu yang sesak. Loh, kenapa, Pak? Kok tidak pintu yang lebar? Saudara, ada maknanya di sini. Pintu yang sesak adalah saudara harus betul-betul menanggalkan segala keinginan kita. Sama persis dengan karakter Yesus. Dan pintu itu adalah Yesus itu sendiri. Jika saudara bisa masuk dalam pintu itu, berarti saudara patron atau pola hidup, gaya hidup sudah sama dengan Yesus. Kalau saudara disebut orang yang mengasihi, kasihilah. Yesus sekarang mengasihi tanpa pamrih, saudara juga mengasihi tanpa pamrih. Tuhan Yesus suka menolong, saudara harus suka menolong. Tuhan Yesus sering mendoakan, ya saudara harus sering mendoakan. Berjuang, saudara. Kita ini adalah orang yang berdosa. Kita ini orang yang salah, yang seharusnya kita dihukum oleh Tuhan. Tetapi karena kasih karunia, saudara diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya saudara kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Kata berjuang itu saudara, yo namanya berjuang, yo budaya tadi. Saya teringat ketika saya punya sepeda motor LS3 sebelum Suprafit Bumisi ya. Setelah LS3 saya punya Suprafit pada waktu itu. Nah saya manten sik baru ya, mungkin Bu Sugeng sering dipanggil Mae di Pelawasan. Ya saya nganter. Ya saya punyanya LS3 ya LS3. Bapak Ibu tahun 73 sepeda motor LS3 itu motor latih inventaris dari kantor juga. Ya saya terima dengan ucapan syukur pada waktu itu. Ya kalau di starter untuk pergi ke Pelawasan kamu jangan rewel ya. Saya dipanggil Mae, pengen temu karena kangen saudara ya. Saya oblek itu, ada Sugeng nyaan di belakang dan ngekep awakku, saudara. Orang kekep jiblok. Nah saudara, jalan datar santai-santai saja, ya kan? Gak usah jalan sing munggah saudara. Saya diselipi motor sing rodok adik tahun 80 mulai. Saya dan coba lagi sulit untuk motor yang sudah motor yang bagus. Wes, awake dhewe belum balik diselipi ya. Orang bangsa tahu wes sepeda motor mulai kuno. Tahun 73 ya. Saudara, saya berdoa Tuhan tolong sampaikan saya ke rumah Pelawasan dalam keadaan selamat. Jadi sepeda motor saya itu ya gitu ya munggah, ya tetap munggah, tapi ngoyo. Kalau ngebul mesinnya panas, saudara ya. Pernah mogok di jalan itu, ya karena mungkin businya, ya saya ganti businya, saudara. Ya akhirnya kakak-kakak itu disulipi ya surapopo ya sulipi bukan motor kuno ya. Akhirnya sampai di Pelawasan dalam keadaan selamat.
Ya itu berapa tahun ya? 1 tahun bawa itu. Pernah saudara saya pakai kerja itu kenal potnya copot saudara. Di jalan di Sri Rate di Panglima di mana itu Bogowonto saudara. Saya nggak tahu waktu pulang itu sama teman saya munut ya. Cucuki suaranya beda. Mau kaget saudara, saya keparani polisi. Nah polisinya koncoku dewe itu sedan. Wah pagem motorku dibuat ganti loh. Inventaris. Saya bilang sama bos saya, jual aja pak. Piye dijual itu diberi orang. Boleh dijual. Sekarang sudah diperbaiki. Barangnya orisinil semua, bagus akhirnya dibawa teman saya. Ya akhirnya lama-lama saudara saya punya Suprafi, saya punya motor lagi ya lama-lama Tuhan akhirnya saya tidak kelausan demi nyelip saudara, demi nyumpul lebih saudara. Ayo, nak sawo lebih kau ya. Oh coba banter pak. Tapi ya motornya ya rada luar biasa. Ini buah perjuangan saudara. Dulu tak gini suara diselipin saudara, kata-kata gitu. Ya puji Tuhan. Dulu juga saya ini perjuangan itu sorot hidup saya dengan Bu Suliati, Bu Martini, mana Bu Martini? Tidak hadir ya. Bu Suliati tahu saya hidup sorot dulu pada waktu itu ibu saya jualan bakpong, ulang-galing di pasar Buk Malang. Ayo deh, kan ikut badaan juga. Ikut pun delok motor dua gitu. Nopo motor bos saya penasaran saudara. Ya mak, aku ikut besok. Tapi nyawangi emaknya ya. Bakpo itu dolan bakpo itu kan lemeknya godong persegi gitu loh. Suruh guntingin bunder persis bawa bakponya gitu. Tapi saya ini rada nakal saudara. Bakponya tak iris. Tak iris aja. Sesuk oleh bakpo to cilik. Ya dari situ. Wah, dari mak kok bakpo cuwil kabeh ya. Jual sama orang itu dicuwil duit dikomplain ya, tapi lupa dia enggak ngasih tahu sama saya. Itu tiap pagi saudara saya diajak walah nek kene to rusuh. Dua mau pilih apa motor apa dua. Ternyata sampai sekarang saya lewati Buk Malang. Dulu jalannya becek, jalan kaki. Kalau mak jualan itu harus ngetut nemburi. Jadi ngetutnya belakang, jalannya becek kalau jalan kebo. Saya walu saudara tiap hari kami lewati. Nah itu saudara pengalaman berjuang. Saya juga pernah berjuang hidup ya supaya saya membantu orang tua, yaitu saya angon wedhus saudara. Angon wedhusnya golek supet dhewe sing angon turu. Ning galengan timur saya di rumah Jalan Kresno. Saya tidak ngira kalau saya punya rumah di situ. Dulu sejarah saya di situ Bapak Ibu. Tertidur sore wedhusnya mulai pulang lah bapak saya nyanggong. Loh, lah wedhusnya mulai saya ngomong ndi saudara. Digolek saya dicari. Wah, saya dipegang. Wedhusnya ndi? Loh, ndi ya? Kalau wis mulai lah berarti ngene. Wedhusnya mulai kowe turu. Seperti itu saudara. Jual ya dimarahi entar. Usul itu jualan, ikut jualan rujak. Kalau di sana kan ada SD-nya, SD Namas 2 itu ya, Namas itu jualan rujak. Duitnya itu along dari kakak saya itu. Duitku mau nih gini, ambilnya oleh kalian sama ini. Ya memang saya ambil saudara. Siapa dijupuk? Kakakku. Boleh kan ya ambil ya? Kurang. Padahal ya saudara. Ya kadang jualan rujak itu bagi spiral tak juru saudara. Itu nakalku sama dulu itu seperti itu ya. Akhirnya saudara kakak saya Mbak Ten meninggal, Mbak Sul yang selalu berjuang bantu orang tua jualan juga ya sampai sekarang jualan itu diteruskan Mbak Sul di pom bensin itu puji Tuhan rame ya. Amin karena Tuhan Yesus beserta maka Sul jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Ya jangan tinggalkan Tuhan Yesus berkati apapun yang terjadi. Saudara kata berjuang di sini luar biasa. Mbak Men Mijet tadi juga berjuang, saudara. Berjuang untuk mendapatkan ongkos. Sejak orang di ongkos orang gelut moro. Amin. Berjuang untuk mendapat ongkos. Mijet tadi. Loh saya juga mijet loh Pak. Pintar saya mijet sama. Tapi mijet istri saya. Buat diopai orang kok kayak gitu.
Lebih jahit. Saudara, berjuang. Pak Kiji dalam bidang jasa menjahit. Pakai menjahit itu senyum. Terus tak moro aku tak menjahit nih, gitu ya. Nah, karena senyuman Pak Didi itu menarik orang akhirnya. Ya akhirnya jahitlah. Saudara ya, Pak Panus yang di bidang penagihan, ya berjuang untuk mendapatkan tagihannya. Pak Panus di tanggal tua ya, mungkin tak cukup ning ATM. Nggih, Pak sampe sabar. Ya, lalu Pak Panus akhirnya nggak ngambil koperasinya, saudara ya. Seperti itu harus sabar, orang nagih itu sabar. Opo omongi iki demi ben Senin tanggal 10 ini ya. Tanggal 10 itu harus itu, saudara. Kalau enggak situ salahmu dewe. Aku janji kowe ra ndarene, saudara. Akhirnya enggak dapat, saudara. Apa yang dikatakan terus didatangi. Dan yang lain ya, Bapak Gembala bidang kerohanian ya dan pendidikan ya berjuang supaya anak didiknya pinter-pinter berhasil kerohanian supaya jemaatnya itu semakin dewasa imannya. Kan ada perjuangan di situ. Bu Misi, Bu Sugeng, Bu Tin, Bu Marta dalam bidang kuliner ya berjuang. Bangun pagi sudah buka lapaknya, bangun pagi sudah masak, muterin apa. Itu berjuang saudara untuk hidup. Amin. Orang hidup itu harus berjuang untuk hidup. Kalau nggak mau hidup ya jangan berjuang. Kalau nggak mau berjuang ya jangan hidup. Firman Tuhan katakan orang yang mau makan harus bekerja. Kalau nggak mau bekerja ya ojo makan, istilahnya gitu. Ya tapi karena orang tua mengasihi anak ya tetap noleng mesti gak laku ya paneno, tapi suatu saat ya kerja. Ya, terus waktu saudara dalam perjuangan ini sangat luar biasa. Mas Surya keliling mau nih barangnya, sampai udanan panasan kok pacitan, dia juga berjuang saudara. Sampai kemana-mana ke Ngawi, sampai bos aku nyium neng warung, ya nyium po, terang yang melaku, pokoknya laporan ya, Mas Surya selalu laporan kalau saya tanya. Saudara berjuang. Karena itu perjuangan hidup. Tetapi di sini Tuhan mau perjuangan iman, saudara. Iman saudara ditantang untuk masuk dalam kerajaan surga. Ya saudara, dalam perjuangan ini kita harus sungguh-sungguh, ya. Kita berjuang, budidaya tadi, untuk berjuang untuk hidup melalui pekerjaan kita masing-masing, saudara. Tantangan dalam perjuangan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ya, seperti Pak Rahmat kerja, ya, batin tulang, gitu. Istilahnya begitu loh ya. Kerja semangat gitu ya, naik turun tangga sampai sakit ginjalnya dioperasi. Ya, proses hidup. Itu karena perjuangan hidup. Nggak tahu kalau selama ada kerja itu income-nya dari mana? Si tabungannya ya Bu ya. Puji Tuhan ya. Maka kalau kita bekerja dapat upah, kalau bisa ditabung untuk sewaktu-waktu apa yang terjadi kita bisa atau dapat uang atau dapat tabungan itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi sebagai buruh juga, saya ini sebagai buruh ya, saya berjuang supaya saya bekerja dengan baik. Tidak marahi pimpinan saya, tidak dimarahi ya, kerja baik. Kok pimpinannya pergi kerjanya seenaknya, tidak boleh. Ini pimpinan saya sakit ya, autoimun, ini imunnya yang diserang. Tapi puji Tuhan ini sudah baik. Pak Prayogi sudah ngantor Madiun, kadang-kadang kembali Surabaya ya. Saya sebagai guru saya tetap mendoakan. Saya pernah berdoa di kantornya, ayo mari Bapak Prayogi kita berdoa bersama-sama supaya Pak Prayogi sembuh dan dia senang didoakan. Amin. Terima kasih ya Tuhannya. Saya tidak bisa memberi apa-apa kepada Pak Prayogi, hanya doa.
Tapi teman saya itu selalu memberikan jamu, memberikan makanan ke rumahnya gitu kan. Tapi saya tidak bisa beri apa-apa ya, saya beri doa saja, saudara. Saudara, dalam perjuangan ini Tuhan memberikan satu jawaban atas pertanyaan tadi. Itu yang pertama, kita harus berjuang untuk menuju pintu itu. Lalu saudara, proses iman Bapak Ibu sekalian untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam garisnya Tuhan, hidup di dalam polanya Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak boleh bagi orang Kristen, aku percaya Tuhan Yesus, aku selamat, lalu Bapak Ibu lenggang-lenggang kampung dan tidak bisa, saudara. Di dalam Kristus selesai percaya, sudah mengaku dalam nama Yesus, mengaku Tuhan Yesus itu selamat, lalu Bapak Ibu lenggang kampung dalam hidupnya, tidak bisa. Tuhan melihat saudara, proses hidup saudara. Ya, Tuhan tidak memberikan jalan yang mulus, Tuhan tidak memberikan langit cerah, Tuhan tidak memberikan segala sesuatu mudah. Tidak, saudara. Tuhan memberikan atau tantangan dan ujian. Ya, mana imanmu? Bagaimana tujuanmu? Kita harus fokus. Kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, kalau menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, maka Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik, ya. Yang kedua, itu yang tadi yang pertama, saudara, kita yang berjuang. Yang kedua, kita berjuang melawan dosa, kedagingan. Itu tantangan kita. Manusia kelemahannya di situ, ya, kelemahannya di situ. Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Coba kita lihat di sana. 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Sudah ya? Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara, yang kedua adalah kita harus melawan kedagingan, keinginan kita. Kalau keinginan kita lawan dan kita tinggalkan, selamat tinggal kedagingan, selamat tinggal dosa, maka ayat ini menjadi jawaban Bapak Ibu. Barang siapa menuruti segala perintahnya, jadi ini perintah Tuhan, ya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah adalah di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita, ya. Jadi jelas Bapak Ibu, kita lawan dosa, karena dosa itu penghambat kita menuju kepada pintu itu. Padahal pintu itu menanti saudara, tetapi karena saudara masih hidup lama, masih hidup dalam kedagingan, maka pintu itu tidak muat saudara masuki, karena saudara besar karena kedagingan, menuruti kedagingan hawa nafsu, sehingga pintu itu kau masuki tidak cukup, sehingga tidak bisa. Salah satu cara harus kita meninggalkan dosa, yaitu berjuang untuk melawan dosa kedagingan itu. Kalau saudara sudah meninggalkan kedagingan, menuruti kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan menjadi kecil, keinginan itu sudah ada, keinginan dosa itu menjadi kecil dan sama pas, dan agak lebih kecil sedikit masuk melalui pintu itu, dan saudara masuk melalui itu, sehingga saudara masuk dalam kerajaan surga. Saudara yang belum percaya kepada Tuhan tidak tahu proses ini. Mereka tidak tahu. Mereka ya menuruti keinginannya,
Dia merasa juga dirinya berbuat baik supaya masuk surga. Oh, tidak bisa. Satu-satunya jalan ke surga itu hanya di dalam Yesus, pintu itu. Barang siapa yang tidak bisa melalui pintu itu tidak masuk dalam kerajaan surga. Mungkin kalau ke Roma itu banyak jalannya. Ke Roma, Itali itu banyak jalannya. Silakan, tidak apa-apa. Silakan ke sana, banyak jalannya. Tapi tidak ada surga. Surga hanya di dalam Yesus. Pintunya hanya Yesus. Kalau saudara yang lain yang belum percaya pada Yesus, pada hari ini saya tawarkan supaya percaya kepada Yesus. Karena Yesus itu pintu yang sesat. Dan itu kepastian dan jaminan masuk surga. Bagaimana caranya? Meninggalkan dosa, hidup dalam kekudusan, menuruti kebenaran firman Tuhan, setia ibadah, setia melayani Tuhan, hidup melekat kepada Tuhan. Bagaimana Pak Sugeng hidup melekat kepada Tuhan? Baca firman Tuhan setiap hari, doa kepada Tuhan setiap hari, bergaul dengan Tuhan setiap hari. Maka saudara akan Tuhan taruh Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh penghibur, Roh penolong di saat saudara diganggu oleh kuasa kegelapan. Roh penghibur saat saudara susah, suntuk dalam menghadapi dunia ini. Saudara dihibur melalui firman Tuhan. Kadang-kadang saya baca firman Tuhan itu aneh saudara. Ini maksudnya apa? Tetapi setelah Roh Kudus beri penerangan, saya jadi mengerti. Oh, begitu ya jawabnya. Luar biasa. Kalau saudara sampai saat ini belum menemukan itu dalam Roh Kudus dalam bacaan firman Tuhan, coba saudara lakukan. Saudara baca Alkitab, ini maksudnya apa? Cara manusia tidak ngerti. Tapi kalau saudara membaca dan berdoa, minta Tuhan pengertian, kasih pengertian. Akhirnya saudara, ayat ini menjadi penghibur bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita. Saya dulu tidak ngerti saudara, tapi setelah Tuhan taruh Roh kepada saya untuk baca Alkitab, artinya tujuannya apa, artinya apa, itu menjadi luar biasa, menjadi bangga di dalam Yesus. Dulu saya murtadin, saudara. Ya, kalau di YouTube ini katakan murtadin. Saya kelas 6, 1 kelas sampai 6 SD itu Muslim, tapi nggak ngerti apa-apa. Bacaan ini, ngerti aku, penting melok-melok, saudara ya. Pakai sarung ya sarung, traweh ya traweh, saudara. Pernah traweh itu depan saya itu kencing, saudara. Saya tidak ngerti banyu apa, saya sujud dulu kok banyu. Ternyata depan saya, saudara, bocor. Ya dulu taat dalam seperti itu, tapi nggak ngerti saya. Apa yang saya lakukan? Setelah kelas 6 SD masuk SMP, Tuhan tolong saudara, kamu harus ke gereja, kamu harus percaya. Nah, kakak saya Batin itu kan sama Bu Martin ini kan nyanyi sekolah minggu. Kambing embe-embe, kucing miyong-miyong, apa? Ate belum. Tetapi anak Tuhan selalu pujilah, haleluya. Loh, bergembira. Saya tak rungoknya, aku tidur saudara. So awak dhewe bilangin Batin, so mar awak dhewe masuk surga. Ngerasani saya, di samping saya agak jauh gitu. Awak dhewe so masuk surga karena awak dhewe percaya Yesus. Sugeng ora percaya. Tak rungokne saudara, aku tetap turu tapi gak turu. Sering rungokne. Apa iya ya? Akhirnya Tuhan jawab saudara. Di dalam SD masuk SMP saya buaya saudara. Pengennya masuk SMP siji. Orang ngerti kemampuan sampai atau pengen masuk SMP siji yang favorit saudara. Ternyata bendal situ minggu sekolahane tok. Enggak masuk, enggak belajar situ. Minggu sekolah melok tes. Ya wis, akhirnya saya sekolah SMP Gamaliel. Depannya saudara wis padha wae SMP siji. Benar-benar di situ saya belajar, diajari agama Kristen oleh Bu Ate. Ya, belajar kok ini ya. Terus akhirnya sekolah ini sampai gamel api-api bulan.
Ya nek agama Kristen ya jadi ngerti dikurung di sana kok. Akhirnya lama-lama kamu kok nih gereja, malah kamu enggak, wis gede atau SMP. Tapi saya belum pakai celana, bapak ibu saya pendek atau pendek gitu. Wah katok putih kira-kira, kaosnya abang gitu. Aku dijak gereja ya. Wes sama Mas Dong kan Mas Dong ben apa kowe? Mas Dong itu wakil muda. Ini apa saudara saya diajak di gereja itu saya ini kayak asing, ya memang asing. Jadi dari Muslim masuk ke gereja belum pernah sama sekali. Akhirnya saya muji Tuhan itu tak puji melak-melak saudara. Dalam hati itu saya aneh gitu. Saya itu kok kayak orang terima loh, kok menabungnya kene nyanyi-nyanyi gitu loh. Dulu itu sholat, ning jemuan lewat ngarep gereja. Namun gajinya itu gerejanya saya jemuan orang 5, Jumatan gitu. Ya sarungnya meluwis gitu. Ya waktu Jumatan ya lewat gereja situ. Saudara, ternyata saya dipanggil oleh Tuhan masuk dalam gereja itu. Dan saya merasa aneh. Saya merasa murtadin meninggalkan agama saya yang dulu Muslim. Tapi Tuhan tolong bagaimana cara Tuhan untuk membuat saya hati ini menjadi tidak ini kayak janggal. Sesuatu yang kita miliki yang lama masuk dalam fase yang baru pasti ada yang aneh. Nah waktu itu saudara, akhirnya saya datang aktif saudara gereja itu katoan pendek ya. Nah lainnya kok celononan aku pendek gitu. Lama-lama saya celononan. Terus lama-lama saya sakit saudara. Loh, sing ngendani kok ora koncoku sing biasa nggo sarung ya. Kok temanku gereja. Luar biasa. Teman gereja perhatian, didoakan saya. Saya menjadi sembuh. Saya mulai bahwa teman-teman gereja itu baik-baik. Amin. Amin. Saudara baik-baik toh? Ya saudara baik. Saudara kalau ada yang sakit mesti doakan toh? Tonggone sakit, masa diumbar aja? Didoakan. Nah saya waktu itu sakit didoakan kaum muda. Namanya Mas Yulianto dan Mas Dong. Mas Dong akhirnya sekarang jadi juragan di Solo. Ya, Mas Yulianto di Blitar. Ikut Pak Heruyono. Ki bagus Heruyono. Ya. Jadi satu di dalam lintasan saya sekarang. Nah, yang keluarga sini, keluarga Pak Yusuf Warno masih tetap di GPI di Berias. Gereja saya yang lama masih dalam ibadah. Balik Mas Jun, Mas, jangan moto gereja ini. Iya Mas, saya iya. Sekarang saya belum gitu loh, saya kadang gitu. Saya di gereja ini Bapak Ibu tahun 92 sampai sekarang sudah 30 tahun mengabdi gereja sini dalam pelayanan GKIM. Saya bersyukur sampai saat ini Tuhan percayakan kami melayani tempat ini. Amin. Kalau banyak di sana Sugeng gereja ini kono, kita ini iya saya iya. Jadi saya merasa bahwa Tuhan taruh di sini. Tapi tidak tahulah proses ke depan saya tidak tahu. Tapi yang jelas sama-sama menyembah kepada Yesus. Nah itu saudara. Jadi saudara sekalian, kita harus meninggalkan dosa, hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan, supaya pas masuk dalam kerajaan surga. Itu ya. Yang pertama tadi berjuang, yang kedua kita berjuang melawan dosa kedagingan. Matius 26 ayat 41 coba kita lihat. Matius pasal 26 ayat 41. Saya akan bacakan demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus ketika pelayanan penginjilan. Rasul Paulus ini mengalami dalam
Ya, roh memang perut tetapi daging lemah. Kadang kedagingan kita itu diajak berdoa, lemah. Kedagingan kita diajak ibadah, lemah. Roh memang perut, ada roh untuk bergerak, tetapi daging kita untuk diajak baca lemah. Turu terus, supaya ibadah seturu terus. Barang ibadah gitu. Kedagingan sesibuk, supaya ibadah sesibuk, berada saudara, daging lemah, roh penurut. Dialami Rasul Paulus ini dulu, bangsa Yahudi dia taat sekali, tokoh. Kalau mau membunuh orang Kristen, hari ini juga bisa. Kalau saya ingin tahu orang Kristus, saya akan Rasul Paulus ketika hidup masih dalam bangsa Yahudi, kejam saudara, ya, nyawa pakai dolan. Puji Tuhan, Rasul Saulus pada waktu itu ditangkap oleh Yesus hingga dia buta, tidak bisa melihat. Lalu katakan, siapa yang kau aniaya itu? Yaitu aku yang kau aniaya, Saulus. Akhirnya Saulus bertobat dan akhirnya matanya melihat dan dia janji melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran. Rasul Paulus tidak mulus begitu saja dalam pelayanan. Dia karam di batu, dia dipenjara, dia dianiaya, dia banyak masalah, dan Rasul Paulus tidak kehilangan akal. Kalau dia dipenjara, nulis surat kepada jemaatnya di sana, nulis surat keterbatasan dalam kunjungan, dia hanya dipenjara, nulis surat, sampaikan surat. Timbul surat 1 Korintus, ya, surat Efesus, ya, Tesalonika, dan sebagainya. Itu adalah surat-surat daripada Rasul Paulus. Saudara, Rasul Paulus luar biasa. Dia berjaga-jaga katanya hari ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita suruh berjaga-jaga dan berdoa, ya, supaya kita jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Roh memang perlu, tetapi daging lemah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Amin. Berusaha dan berdoa. Usahalah. Nah, sebagai toko besi, sebagai toko, ya, bersalah toko dengan baik. Ya, berusaha wira swasta, Mas Rizal mana sebagai memasarkan sepeda motor, masarkanlah dengan baik, ya, dan juga yang lain, ya. Bapak untung dulu sebagai buruh, jadi buruh yang baik, menyenangkan hati pimpinannya, dan bahkan ya Pak Untung, ya, itu karena kasihan Pak Yas sebagai mantan pegawai, ya, pensiunan, jadilah pensiunan yang baik. Semua saudara yang baik, ya. Dan saya percaya Tuhan berkati. Yang ketiga, saudara, terakhir, Tuhan memberi pilihan dan kita harus memilih. Tuhan memberi pilihan ini, dan saudara harus memilih. Pilih apa, Pak Saudara? Yang memilih masuk melalui pintu yang sesak atau tidak. Kalau pengen masuk surga, ayo pilih masuk pintu yang sesak. Jangan sampai Tuhan atau Tuhan bangkit dan berdiri dan tidak mengenal kita. Pintu sudah ditutup, saudara, kita ketok-ketok. Ayo, ayat berapa tadi ya kita baca di sana? Di mana tadi? Netra 13:22. Ya, tolong dibacakan. Ya, tolong dibacakan. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Amin. Jika Tuhan tidak tahu kita, kalau kita ketok-ketok pintu tidak dibukakan, sia-sialah ibadah kita, saudara. Ya, maka sesuatu bangkit
dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata padamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Saudara, kalau kita masih dalam hidup lama, hidup kedagingan, Tuhan tidak mengenal kepada kita. Maka kita perlunya mengenal Yesus. Maka Yesus akan kenal kita. Orang katakan, orang yang kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kita harus kenal Yesus, dan Yesus harus kenal dengan kita. Kita harus tahu Yesus, karakter Yesus, supaya Tuhan tahu karakter kita. Kalau itu terjadi, kita saling komunikasi, saling tukar balik, ya. Tuhan akhirnya memberikan pintu itu kepada kita supaya kita dibukakan, tidak ditutup, karena Tuhan tidak tahu mau dari mana. Kalau jawaban itu terhadap kita sedih dong. Kalau selama ini ibadah kita ternyata Tuhan tidak tahu, ayo. Oleh sebab itu supaya tahu, kita tanggalkan dosa tadi supaya Tuhan tahu dan mengenal kita. Dia pintu dibukakan, saudara. Jangan sampai kita disebut orang yang jahat. Di ayat berikutnya, jika saudara nyala dari hadapanku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Jangan sampai kita disebut orang yang jahat, karena masih ada kedagingan. Tuhan mau supaya kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita disebut orang yang jahat, ya percuma kita ibadah. Itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita diingatkan Tuhan untuk kita hidup dalam kekudusan, untuk dalam kebenaran, supaya kita bisa masuk melalui pintu yang sesat itu. Tadi yang terakhir, Tuhan memberi pilihan dan kita harus memilih. Kita harus memilih pintu yang sesat. Amin. Kita sepakat ya. Di gereja ini yang kita harus memilih pintu yang sesat. Kita harus berjuang. Dalam kesesakan itu, saudara diproses dan menjadi kecil, menjadi sama dengan pintu itu dan masuk dalam kerajaan surga. Tak seorang pun dapat mengabdi. Nah, Matius 6 ayat 24, saudara. Kita baca ayo. Matius pasal 6 ayat 24, saudara. Kita harus memilih jalan Yesus, jalan kekekalan, jangan jalan dunia, jalanan mamon, jangan dunia itu, yang dunia itu tidak memberikan jawaban atas kekekalan. Dunianya sementara, saudara. Matius pasal 6 ayat 24. Tolong salah satu titik. Sudah jelas? Matius pasal 6. Nah, itu Pak. Monggo Pak. Apa sampai baca? Tadi sudah Ibu, sekarang Bapak-bapak. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Saudara harus pilih mengabdi kepada Allah, jangan Mammon. Tuhan tidak mau dimadu. Sementara sikil atau kaki itu di tempat Allah, ya, kiri di Mammon, dunia. Ora iso, geret-geretan saudara. Tidak stabil hidup saudara, tidak nyaman. Sementara cinta dunia, ini cinta Yesus tidak bisa. Harus dipilih di garis lurus yang tegas. Saudara harus pilih mana? Pilih dunia atau pilih Yesus? Kalau pilih Yesus, saudara akan selamat. Pilih dunia, saudara akan tidak selamat. Jelas tempatnya. Saat ini Tuhan memberi pilihan. Bapak Ibu saudara masuk dalam pintu yang sesat itu, maunya Tuhan memilih Yesus. Jangan dunia atau Mammon, keinginan daging, keinginan dunia ini, gemerlapnya dunia ini. Mammon adalah keuangan, cinta uang yang sementara, tidak memberikan keselamatan. Memang uang itu penting, tapi saudara jangan sampai dikuasai uang sehingga meninggalkan Yesus. Tidak boleh. Saudara punya uang
Tuhan kebesaran nama Yesus. Jangan tinggalkan Yesus gara-gara uang. Jangan tinggalkan pelayanan gara-gara uang. Jangan sampai cinta Yesus 100% menjadi 50% gara-gara keuangan. Gara-gara bisnis, gara-gara uang, sehingga cinta Yesus 100% itu menjadi kendor. Tapi saudara pilih Yesus. Boleh punya uang, tapi uang untuk kemuliaan namanya. Jangan sampai kita meninggalkan pelayanan, meninggalkan tanggung jawab. Kalau saudara dipilih Yesus untuk melayani di Madiun, saudara 100%. Jangan dibuat main-main. Cinta dunia, cintanya sudah biasa. Harus pilih satu. Kalau saudara pilih Yesus, maka diberkat di Tuhan luar biasa, bahkan melebihi dunia. Amin. Tempatnya di surga sudah disediakan. Dan saudara saat dipanggil oleh Tuhan, karena sekarang hidup kita itu hidup mendekat dalam kematian. Saudara dipanggil Tuhan, sudah bersama Bapa di surga. Ya, oleh sebab itu saudara yang saat ini cinta uang dan meninggalkan pelayanan dan tidak mau melayani karena uang, saudara harus bertobat. Saudara harus bertobat sekarang 100% cinta Yesus. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan yang terakhir keras, karena kita tidak ada artinya mencintai dunia sementara kita tidak masuk surga. Kita harus masuk surga, meninggalkan dunia. Amin. Amin. Itu sebabnya pagi hari ini saudara ditegur, tantang supaya saudara cinta Yesus. Jangan mencintai dunia. Dunia sementara dan miliknya itu. Memang benar ini miliknya itu. Saudara di sini numpang dunia, tapi nanti saudara akan dibangkitkan bersama Tuhan. Saudara miliknya Yesus. Kita harus berbeda. Kita berbeda dengan dunia. Kita harus berbeda. Kalau tidak berbeda, untuk apa kita cinta Yesus? Kan? Kita harus berbeda. Oh, di dalam Yesus saja ada berbeda. Saya Pak Misael berbeda prinsip, tapi sama lakinya. Amin. Ya toh, itu kan lanangnya, tapi prinsipnya berbeda. Atau gaya hidupnya atau gimana. Tapi sama juga lakinya, sama percaya pada Yesus. Saya sama Bu Sokeh berbeda, jelas. Lawan perempuan kok. Saya laki-laki beda jelas. Tapi sama Bu, satu kita percaya pada Yesus. Amin. Demikian juga yang lain. Kita harus berbeda, tapi sama di dalam Yesus. Nanti bersama di surga, rumah kita kalau sudah jadi. Prinsip yang harus kita ambil pada hari ini tegas dan cinta Yesus. Pintu yang sesat, jangan saudara mendua. Menjadi Tuhan Yesus dimadu, tidak mau saudara. Karena dimadu dengan dukun, tidak mau dukun diciptanya. Sebab itu Yesus ya Yesus. Dunia sudah jelas tepat. Yesus di surga. Pilih salah satu. Sepulang dari tempat ini saudara renungkan, Tuhan, saya di pihak mana? Saya milih mana? Kalau saya masih dalam dunia sementara saya di gereja, lepaskan itu. Yang cinta nomor, yang cinta dukun, cinta orang pintar, lepaskan itu. Pilih Yesus. Saudara diselamatkan. Hari ini saudara tegas, pilih Yesus atau dunia. Gaya dunia tidak menjamin, tapi gaya Yesus menjamin di dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati pada pagi ini. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan setelah melihat bukti kasih-Mu. Di musik memisahkan ke depan. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan pujikan setelah melihat bukti kasih-Mu.
Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau telah menyingkapkan rahasia penanam firman-Mu kepada jemaat, supaya kami tahu bagaimana maksud Tuhan kepada kami. Tuhan sudah sediakan pintu itu bagi kami ya Tuhan, supaya kami berjuang yang pertama, berjuang dalam hidup untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, ajari kami untuk berjuang melawan dosa, supaya kami tidak dalam pencobaan, tetapi kami bersama Tuhan melalui masuk pintu itu. Dosa memang kuat, kedagingan ini Tuhan, roh memang penurut, tapi daging lemah. Ketika kami ingin ibadah, daging ini tidak mau. Ketika kami ingin berdoa, daging ini juga tidak mau. Ajari kami Tuhan untuk melawan itu, melawan roh kedagingan, melawan dosa dalam kehidupan kami. Yang ketiga Bapa, ajari kami untuk memilih Yesus atau dunia. Tuhan, kami sebagai anak-Mu memilih Engkau ya Yesus, supaya kami masuk dalam kerajaan surga, karena Engkau sudah menjamin dalam hidup kami. Tuhan telah menggantikan di kayu salib untuk menebus dosa kami. Karena itu Tuhan, kami melalui pintu yang sesat ini, supaya kami bersama dengan surga. Terima kasih Tuhan, berkati sidang pemantau juga mendengarkan. Kiranya firman Tuhan bertumbuh dalam hatinya dan dipraktekkan dalam kehidupan hari lepas hari. Berkati para pelayan-pelayan pada hari ini yang sudah melayani Engkau sehingga menjadi milik-Mu yang luar biasa. Berkati para pengurus, berkati Bapak Ibu Gembala tempat ini dan kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga rumah ibadah ini menjadi besar karena Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah permohonan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan, haleluya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita mau memberikan persembahan terbaik buat Tuhan. Kita mau siapkan persembahan terbaik kita buat Tuhan. Kita mau angkat pujian begitu besar kasih Allah Bapa kita. Berkatilah
Mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang selalu memperhatikan kami semua. Oleh sebab itu kami mau bawa doa syafaat kami, karena kami tahu Bapa selalu senang dengan permohonan kami. Kami mau membawa bangsa ini ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Engkau tahu persis hari-hari ini kondisi pandemi masih belum bisa berakhir, bahkan cenderung untuk naik ya Tuhan. Bapa di surga, kami hanya berharap mengandalkan Engkau saja. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan Engkau. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pemimpin sampai rakyat jelata. Apa yang kami kerjakan yang tidak memuliakan nama Engkau, Tuhan berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kami, sehingga dengan pengampunan itu Tuhan berkenan untuk melawat bangsa ini ya Tuhan dari segala hal yang buruk terjadi di Indonesia ini ya Tuhan. Pandemi yang belum berakhir, Tuhan tolonglah Bapa. Kami terus berdoa supaya hikmat yang dari surga menyertai para pemimpin kami, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil bisa mendatangkan kebaikan, bahkan pandemi ini bisa ditekan dan akhirnya kami boleh kembali zona hijau ya Tuhan. Sekalipun itu tidak mudah ya Tuhan, tetapi biarlah tangan Tuhan yang maha besar berkenan untuk melawat bangsa dan kota kami di mana kami tinggal. Engkau berkenan untuk mensejahterakan kota dan bangsa kami. Tuhan berkenan untuk melawat para tim medis dan juga mereka yang kena COVID hari ini terus bertambah ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan supaya kuasa Tuhan mujizat Allah terjadi ya Bapak. Kami rindu kota di mana kami tinggal di Madiun ini Tuhan. Setiap hari hampir 35 sampai 40 orang-orang yang kena COVID ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, roh sakit penyakit ini dihancurkan oleh Tuhan, sehingga semua yang sakit ini disembuhkan oleh Tuhan dan tidak lagi menular ke teman-teman yang lain ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat keluarga besar GKN Adonai. Biarlah tangan Tuhan yang maha kuasa berkenan merangkul kami, menutup bungkus kami, sehingga sekalipun ada virus di sekitar kami, Tuhan memberikan anugerah imun yang kuat, sehingga virus itu tidak sanggup untuk mematahkan kami, melemahkan kami, sehingga kami tetap sehat ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari virus corona ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong supaya kami berjaga-jaga di dalam doa, supaya benteng Tuhan itu tidak terlepas dari hidup kami. Kami dibentengi dengan kuasa Allah yang maha dahsyat. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk iman seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah dalam situasi pandemi ini kami tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya ya Tuhan, sehingga kami tetap fokus kepada Engkau Tuhan. Sekalipun kami dihimpit dengan berbagai persoalan, baik itu persoalan ekonomi dan lain-lainnya ya Tuhan. Tuhan tolong supaya Engkau yang akan memberikan apa yang menjadi bagian kami, dan kami juga boleh memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan ya Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak kami. Mereka adalah generasi-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah dalam masa pandemi, anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, di bangku kuliah, mereka tetap diberkati dengan semangat yang daripada Tuhan, untuk mereka bisa tetap berprestasi di sekolah maupun di kampus masing-masing ya Tuhan. Mereka bisa menyelesaikan sekolah dan kuliah mereka tepat pada waktunya. Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan ya Tuhan. Dan setelah mereka menyelesaikan sekolah dan kuliah, mereka disiapkan oleh Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik buat anak-anak kami ya Tuhan. Berkati juga mereka yang sedang bekerja, Tuhan akan menolong supaya mereka bekerja dengan kekuatan Allah, sehingga mereka sanggup untuk berprestasi di perkantoran-perkantoran yang ada maupun usaha-usaha yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan pasti memberikan rezeki melalui apa yang kami upayakan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan seluruh sidang jemaat Tuhan. Mereka yang masih dalam kondisi lemah secara fisik, dalam zaman Tuhan terjadi atas mereka, Tuhan akan tolong mereka supaya mereka diberikan penghiburan kasih oleh Tuhan, sehingga mereka tetap iman yang kuat, tidak tergoncang oleh karena sakit penyakit ya Tuhan. Mereka yang saat ini belum melangkah ke rumah Tuhan, biarlah Tuhan mengasihi mereka satu persatu. Tuhan tahu siapa-siapa yang belum melangkah ke rumah Tuhan. Kasihi mereka ya Tuhan, lawat mereka, jamah hati mereka, lembutkan hati mereka ya Tuhan, supaya mereka menyadari bahwa Tuhan lebih penting dari segalanya ya Tuhan. Biarlah mereka tidak takut dengan corona, tetapi lebih takut daripada Engkau ya Tuhan, sehingga mereka
boleh dengan keberanian bersama dengan Engkau melangkah ke rumah Tuhan untuk menyanjung, menyembah, mengagungkan nama Engkau. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu ada jamaah Tuhan terjadi. Setiap kami akan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kerajaan Tuhan dimanapun kami berada. Berikan kepada kami roh keberanian untuk memberitakan Injil kerajaan. Karena masih ada waktu di mana Injil bisa diberitakan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan ada saat-saat di mana kami tidak bisa memberitakan Injil. Tuhan tolong supaya setiap kami dimanapun kami berada kami menjadi saksi Tuhan yang hidup. Dan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Baik itu keluarga kami, tetangga kami, teman kami, sahabat kami, bahkan orang-orang yang mungkin kami tidak kenal lewat media sosial ya Tuhan. Kami boleh menjadi saksi Tuhan dan nama Tuhan yang dimuliakan. Sehingga banyak jiwa dimenangkan. Biarlah gereja-Mu ini akan penuh sesak dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga persembahan yang boleh kami bawa pada pagi hari ini. Baik itu persembahan perpuluhan, baik itu persembahan syukur yang boleh kami bawa. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima sebagai persembahan yang harum di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang kepada kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan tuan-tuan kepada kami sesuai dengan kehendak Tuhan yang Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat yang bisa kami aturkan di dalam satu nama Yesus Kristus. Kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat pagi hari ini. Kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Kita terpujikan, pujian pernahkah kami mencari.
Sana. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah memberkati sepanjang ibadah kami sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan tubuh kami melalui ibadah pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, hati mereka supaya mereka menjadi umat kepunyaan Tuhan yang setia, jadi umat yang sungguh-sungguh diberkati dan mengasihi Tuhan menjelang hari-hari akhir ini, supaya kami mempersiapkan hidup kami sedemikian rupa supaya kami sungguh-sungguh semakin paham dan mengerti akan kehendak-Mu, yaitu supaya semua orang diselamatkan. Karena Dia Tuhan, tolonglah kami, pakailah kami menjadi alat-Mu memberitakan kabar baik, sehingga jangan sampai ada saudara kami yang binasa karena tidak mau percaya kepada-Mu Tuhan. Karena itu kami mohon belas kasih-Mu, berkati dalam usaha pekerjaan jemaat-Mu masing-masing Tuhan, berkati mereka dalam pergumulan masing-masing yang sakit, mohon belas kasih-Mu, sembuhkan mereka yang bergumul untuk pendidikan, berkati supaya dapat menyelesaikan program-program pendidikannya, biaya yang dibutuhkan Tuhan yang akan mencukupkan, memberkati. Demikian pula mereka yang bergumul untuk lapangan pekerjaan yang baru, Tuhan juga akan menolong agar mereka mendapatkan yang terbaik. Dan kami berdoa menyerahkan untuk keluarga demi keluarga, supaya Tuhan akan lawat sukacita, damai sejahtera, keteraman, kedamaian terjadi dalam kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa dan menyerahkan untuk acara Kongres Sinode yang akan digelar pada bulan Agustus nanti. Tuhan yang akan tolong supaya COVID ini mereda dan berangsur-angsur semakin berkurang, sehingga acara itu mendapatkan izin dari gugus tugas. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan berikan kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada Engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kita sekalian sekarang dan sampai Maranatha. Haleluya.